Saya mundur. Iya, lu bisa mundur, gue nggak bisa mundur. Sebetulnya lagi waiting list, dia mau kerja tapi dia masih nganggur. Nah, Nah, baru gue itu. mau nanya itu, bro. Jadi lu selama along the way the game, Iya ya. selama sepanjang permainan, Iya. lu juga udah naker terus ya Iya, untuk betul. oper bolanya ke sini. Komunikasi. Lu mau belajar, Iya. dan yang ketiga adalah konsisten. Oke. Nah, tapi kalau kita kan nggak semua kondisi kan oke. Nah, baru gue mau nanya itu, bro. Kalau ngomong berhasil nggak usah dipikirin. Iya. Nah, Iya kan? Iya. Gimana? Nah, ya satu kali gue pernah di tengah-tengah itu lelang kita nyebut ya, Iya, di lelang. oke. Ada satu anak mundur, dia bilang. Gue nggak sanggup pak, wow, dia shock gitu kali dia ritmenya dia saya mundur. Iya, lu bisa mundur, gue nggak bisa mundur, gitu. Gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya itu satunya, gue kejar, gue cari siapapun itu ya. Iya. Udah. Tapi kita akhirnya di situ kita ngomongnya, gue nggak bisa ngeluarin the best product artinya. Ya. Artinya gue saat itu, artinya sebenarnya nggak keluar apa sih hasil gue yang itu akhirnya emang dapat konsekuensinya sih. Tetap Oke. memang pada saat yang kita berantakan itu outputnya memang berantakan juga, memang Iya, pernah iya. gitu. Cuman Tapi dari- pembelajaran dari situ apa lo? Lesson learn-nya? ya ternyata kalau kita cari jalan ada aja jalannya gitu sih. Gue coba deh Artinya gitu ya. dengan konsekuensi melakukan Jangan nyerah gitu ya. ya. Mungkin kalau dari satu sisi kayak gua kan orang ini, gue juga mencoba melakukan itu, Ri, Iya, gitu. iya. Bahwa kita sekarang engage dengan platform digital, Iya. itu memang membuat kita jauh lebih efisien Iya. dari semua biaya produksi Nah, iya. atau cost operasional deh. Iya. Cost operasional itu lebih efektif, Iya, betul nggak? Iya. Kita dengan nge-zoom aja, nggak perlu meeting keluar, nggak perlu meeting Iya, benar. apapun itu Banyak lebih. banget. Iya, Nah, benar. kedua, sebetulnya kan jam koordinasi itu lebih panjang dari sekedar office hour Iya. gitu. Nah, tapi gue juga belajar gitu. Jadi pada saat gue men-setting sebuah tim, let's say gue mau pertanding, ceritanya kalau kita analogi bola deh, gue kesebelasan, oh hari ini gue mau lawan A, kesebelasannya gitu ya. Iya. Dan formasi gue yang bisa gue dapat untuk lawan A adalah yang ini, Iya. karena bisa berbeda-beda. Ah, benar. Benar ya? Iya. Nah, gue akhirnya mengeset satu parameter check. Mm-hmm. Parameter checknya itu yang selalu gue bikin selalu plan A, plan B, plan Nah, C. itu benar. Kalau itu nanti ternyata ekspektasinya dari setiap tahapan itu tidak meet expectation. Iya. Kalau dari setiap tahapan itu meet expectation atau outstanding ya nggak usah dipikirin kan bro. Iya. Lancar jaya, Pengen sih gitu terus. lancar gitu. jaya. Gua Tapi kan pengennya masalahnya begitu, ya. itu tadi ya, kalau Nah. dia tidak meet expectation. Iya. Nah, biasanya memang itu tuh mempengaruhi gue pada saat gue membentuk tim. Tim yang untuk hari ini, Iya, gitu ya, untuk kesana, untuk lawan kesebelasan A. Wah, ini karakter si yang tadi, ini, karakter ini, gini. Yang mestinya dalam satu proses pertandingan tersebut, gue mestinya pit stopnya, checkpointnya itu mungkin 4. Iya. Gue akan bikin jadi 8, Ri. Ah, iya benar. Kalau lu gimana, Ri? Jadi gini sebenarnya, akhirnya gue itu harus cari cara. Pertama adalah bagaimana gue bisa nge-review. Nah itu gue istilahnya kayak ada formatnya gitu. Formatnya selalu pasti dia ngasih, biasanya Google Drive, gue download, lalu gue cek JPEG-nya, gue cek gitu. Terus oh ini udah sesuai, gue coret-coret, gue apa gitu. Nah terus yang pasti yang dari tadi itu yang tadi gue dari pengalaman itu artinya gue harus punya plan A, B dan C. Lalu gue punya orang tim, ini saja ini yang 3D, ini yang gambar kerja, itu ini masing-masing mereka ini apa kelebihan dan kekurangannya, gitu. Misalnya ada orang yang tipikalnya yang bantu gue tuh dia jago buat paparan slide kayak gitu-gitu. Nah itu gue catat tuh, dia itu, maksudnya dia langsung Pak ini udah siapin ya paparannya semuanya kayak gini. Nah itu langsung gue tuh otomatis, oh ini dia kelebihannya seperti itu. Dia ada yang jago juga langsung dia buat 3D-nya. Lalu dia juga ada yang jago misalnya, ini orangnya jago banget 3D, tapi kadang-kadang terus udah gitu dia orangnya available banget, walaupun kurang 3D-nya kurang bagus. Iya. Sebenarnya gue tau dia 3D-nya bagus karena gue liat portfolionya atau semuanya, tapi briefing gue harus panjang.
Iya. Nah, kita harus tahu tuh itu strateginya. Dan lu sekarang bisa melakukan itu walaupun kenalnya lewat WA atau kenal Iya, gitu iya, ya. iya. Lu bisa cepat mengidentifikasi itu. Iya, Ya? pada saat dia udah ngirim terus gue lihat akhirnya kita harus punya feeling itu gitu, ngerti ya. Nah, pas gue lihat, oh ini anak dia bagus, tapi gue briefingnya harus panjang. Karena dia misalnya kurang bisa mendesain misalnya. Jadi dia hanya pre-production gitu, bukan desain. Nah, itu gue briefingnya panjang. Dan bagi kita kan udah gak ada waktu kayak gitu. Nah, biasanya gue kadang-kadang di beberapa kerjaan misalnya, oh ini ada butuh hal yang kecil gitu, misalnya ada tempat, ada spot ini bukan lobby atau apapun, misalnya locker atau apapun yang kecil-kecil, Oh, dan area-area yang yang nggak desain dan dia tidak interiornya. ataupun memang tidak terlalu rumit, ataupun ini cepet lah, yang penting ini cepet ada. Karena kadang-kadang detail-detailnya udah nggak, yang penting ada image-nya. Kadang-kadang memang ada briefingnya, image-nya harus ada. Tapi udah, lu detailnya lu digambar kerja aja, lu secara material apa semuanya udah gitu. Itu kita harus, gue harus bisa arifin ke dia kayak gitu-gitu. Jadi artinya, jadi lu selama along the way the game, selama sepanjang Iya, permainan, iya. lu juga udah naker terus ya. Iya, Untuk betul. oper bolanya ke sini. Udah balikin dulu aja, segini aja ke gua dulu. Iya, lu Kalau coklat tuh jangan dikasih gula dulu deh. Udah deh. Minuman coklatnya dulu deh, gulanya nanti pelan-pelan gitu ya. Bener nggak? Biar ketemu coklat manis gitu. Gue harus nakar nih. Udah nih, kalau misalnya udah nggak kepepet, udah secara waktu udah nggak bisa. Gue nggak akan bisa harapin ini. Tapi kalau udah butuh cepet, bagus, itu memang gue sampai sekarang belum kejawab ya. Kalau gue nggak ngandelin yang pertama gitu. Kalau main bola tuh kiper 1 gitu. Gue harus selalu punya kiper 3 misalnya. Gue harus punya formasi. Tapi artinya lain. gini, Ri. Artinya lu tadi udah tahu gitu cara meramu. Udah mulai kebentuk ya, karena terus waktu. Lu menurut gua lu udah terbiasa dengan merekrut orang. Tapi dari virtual. Lu udah bisa memberikan briefing panjang, ada yang panjang, ada yang pendek, demi lu bisa membaca karakternya. Gitu. Lewat layar laptop. Seru Kan? Seru, mau lewat layar laptop, mau lewat conference call, dan lain-lain. Ini gue tanya, artinya lu sebetulnya, misalkan ada satu case lagi, ada satu challenge lagi, kemudian lu harus menggrouping tim lu, let's say di luar pulau, let's say Kalimantan, lu ambil semua teman-teman muda Kalimantan atau teman-teman muda Aceh, Sumbar, Sulawesi, Papua. Lu akan melakukan metode yang sama kan? Apa sih kekuatan mereka gitu aja. Mau dimanapun kekuatan mereka apa gitu. Misalnya kita tuh kayak orang job hunter kayak gini tuh beneran. Feelingnya tuh udah, jadi ini menarik sih. Iya. Jadi gini, kan biasanya kan itu benar-benar dari orang yang gue kadang ke temen gue yang dosen, gue bilang ini yang fresh graduate lagi nunggu wisuda gitu, ada nggak? Mereka sendiri sebenarnya pengen banget apa kayak ginian. Iya, karena bagi mereka kan gue nunggu nih, gue ngapain? Ya semoga lancar semua, duit lancar, dan gue juga bisa bayar mereka gitu. Itu happy banget. Nah lalu pas lagi itu, yang pasti pertama kalau bisa sih gue tetap nelfon yang pertama. Nelfon, bahasanya nelfon. Anak lama. Ya tetap beda generasi. Tetap gue kalau bisa, gue bisa telepon dulu nggak? Gue ada kerjaan ini gini, gue kasih brief. Nah baru gitu gue boleh Zoom, brief, cek gitu hasilnya. Oke, gue langsung kasih tahu deadline-nya 2 hari, 3 hari. Oke. Udah nanti pas dilihat hasil udah gitu bantu terus jalan. Udah gitu, nanti kalau misalnya oke, udah, atau misalnya kurang oke, tapi dikoreksi oke gitu. Dikoreksi itu maksudnya dia terima gitu. Kalau nggak ini udah jalan. Tapi bersyukurnya juga udah berapa tahun mungkin akhirnya ke kurasinya gitu ya orang-orangnya. Maksudnya orangnya udah mulai ketemu. Yang pertama sih temen gue yang rekomen waktu itu yang fresh graduate juga. Dia bilang ini anaknya cukup talent dia rekomen gitu. Cuma kadang-kadang udah mulai udah mulai kekumpul lah kayak gitu. Artinya gue sebenarnya gini, selalu gue ngebagi. Misalnya ada salah satu yang gue andelin, itu ya gue misalnya ada kerjaan tuh ada di view ini, di ruangan ini, ya mungkin gue kasih ke dia. Nah kayak tadi tuh. Nah tiba-tiba kita kan butuh ruang yang banyak tuh, atau ada beberapa kerjaan yang itu. Nah akhirnya gue filter, oke kita turunin. Dan sistem ini ternyata pada saat gue ketemu sama tim leader temen gue yang desainer, itu terjadi. Di kantor yang gede. Kalau gue di dalam gede. Virtual. Kalau gue dalam virtual. Remote. Remote. Itu udah teman gue, jadi dia bilang dia mengklasifikasikan kalau anak yang idealis apa semuanya, oke, ya dia kasih lah proyek-proyek utama ruangnya yang cukup berat ya, lobby, gitu, yang prime gitu. Nah kita ngomong, lalu kita turunkan lagi gitu. Oh
Tata ada anak yang dia mah bukannya nggak semangat, dia rajin apa, tapi dia nggak secara ngasahnya tuh nggak terlalu mantep. Ya. Ya kita turunin ke servis, ke apa. Kita bilang itu enggak ini, dia bermanfaat karena semua gambarnya Semua itu gambar tetap pun, ada. iya, 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 Itu harus iya, selalu iya. lengkap gitu. Iya, Nah jadi iya, gue iya. akhirnya gue mengklasifikasi itu. Jadi gue yang prime nanti gue bagi kayak gitu karena gue bilang ya. Nah suatu saat karena gue begini ngomongnya ya. Kalau anaknya emang ada niat misalnya, karena yang sekarang yang bantuin gue kan gue anggap dia yang ngerjain yang prime ya. Iya, iya. Dulunya kan dia sama fresh graduate juga, ya tapi dia Oh. anaknya rajin. Nah kalau Iya. misalnya anak yang rajin-rajin ini pada bakal naik gitu. Jadi Iya. kita buat ini gitu. Memang dari dulu sih gue pernah sampai mikir gini sih dulu. Gue tuh pengen punya tim banyak. Ini tuh dalam hati gue sih. Punya tim yang cukup banyak. Tapi bisa nggak ya kalau semuanya remote? Itu cuma dalam hati gue. Itu kapan? Tahun berapa lu mikir-mikir gitu? Itu sebelum gue dapat proyek pemerintahan sebenarnya. Sebelum dapat proyek Ah. pemerintahan, ternyata jalan bener. Iya. Tadinya tuh gue kan dari proyek pemerintah kan cuma dikit ya yang Iya. bantu-bantu gue tuh, yang saya bantu. Ternyata kan secara proses kan kita nggak tahu banyak ya. Daftar gue pernah sakit. Di Apa? COVID, daftar gue pernah sakit, Oh, masuk iya. rumah sakit. Pas eh, lagi lagi COVID. Iya. Gue pernah kondisi kayak gitu. Yang ya bener-bener gak enak banget lah semuanya. Nah, terus gue bilang, padahal nih ada gue satu, ada yang 3D maker yang akhirnya asisten. Dia, gue tadi nggak berani untuk dia bantu gambar kerja. Gue tanya sama dia, lu bisa nggak? Ini CAD-nya ringan sama semuanya, nggak tahu simpel. Bisa dia ngerjain. Gue syukurnya itu akhirnya. Nah dari situ, mulai akhirnya, ya itu secara waktu dari saya nggak enak tuh ya. Aduh, ngadepin masalah, kerjaannya kacau. Iya. Akhirnya kan belajar dari situ. Iya, iya. Kita harus ternyata gue punya plan A, B, si timnya juga punya ini. Iya, iya. Dan Harus cara lu banyak checker ya. juga Ya, begini. ya, dan pas udah gitu gue pernah. Jadi kita tuh pernah ngomongnya kayak collapse double team. Gue punya tim, ada satu tim lagi collapse nih. Temen gue. Nah, pas gue lihat ternyata begitu. Mereka harus punya misalnya kayak ngantri gitu. Iya, iya, Tim iya. A, B, C, ya kayak kiper Oke, satu, kiper oke, dua, oke. kiper tiga. Nah gitu-gitu akhirnya harus. Oke. Karena mereka pernah juga error lagi tengah-tengah, tiba-tiba si 3D Maker-nya satu kali sakit. Nah kayak gitu, Oke. kayak gue kan drafter sakit. Oke. Nah udah nggak bisa, dia cuma ngomong saya di rumah sakit pak. Oh itu udah repot gitu kan. Iya, Nah kita iya, harus punya gitu. Nah gimana caranya supaya kita bisa ngopernya. Nah ya gue ngalamin juga, nggak bisa ngopernya juga yang gue cerita-cerita Iya, gitu. iya, Tiba iya. ngopernya itu, tiba filenya susah dibuka, apa semuanya. Iya, iya. Filenya korup, apalah itu dan Itu ya. sering terjadi lah. Itu sih gue udah bilang. udah nggak bisa, gue udah nggak bisa bahas deh. udah. Iya, iya, iya. Nah gitu lah, yang bisa buat kita nggak bisa tidur nyenyak itu tuh ya gue udah ngalamin. Tapi unik, Ri. Iya. Menurut gua gini. Lu dulu pernah menjadi seorang pekerja. Iya. Ya tadi ya, dari yang 2000 berapa? 4. 2004 ya. Oke, lu pernah. Berarti kan kalau era-era kita kali oleh baby boomers, oleh Gen X ya? Gen X ya? Ya kita Gen X tapi ya. Gen Y berarti ya. Gen- Mentor kita iya. Gen Y sama baby boomers ya? Iya baby boomers lah. Oke. Ya Gen Oke. Terus lu sekarang menjalankan ini. Berarti lu ke milenial dan Gen Z. Ya. Sebentar lagi Alpha masuk lah. Sebentar Iya. lagi. Nah, dari pelajaran kita dilatih oleh mentor-mentor iya. generasi sebelumnya, kita kan di produk itu. Iya. Terus lu sekarang mencoba bertransformasi dan sudah bertransformasi Ya nggak kerasa dengan bener-bener, remote, iya. dengan virtual dan lain-lain. Iya. Dari gaya leadership lu merasa apa yang akhirnya lu tetap pertahankan dari didikan para mentor-mentor kita? Iya. Tapi apa juga yang lu letting loose gitu ya untuk apa Ari? Ada istilahnya ya. kita Mentor-mentor kita lah. Nah itu istilahnya ketemu bareng itu penting, atau rapat offline supaya kita kena itu, rapat offline tuh penting. Kalau misalnya kita nggak dapet atau gimana tuh, ya gue tetap usahakan rapat offline, bukan rapat offline ya ketemu lah. Iya. Yuk makan yuk. Nah itu tuh penting. Jadi itu kan sebenarnya didikan itu. Jadi pada saat kita makan atau apa, terus kita lepas, kaget loh kok kita nyambungnya baru rapat. Nah itu penting tetap ada. Kalau yang mau ya, ada yang nggak. Tapi gue tim yang cukup dekat sih, istilahnya yang cukup gue dekat sih. Iya. Untuk kayak gitu dia mau banget. Kita harus ketemu atau apa gitu. Tapi ada juga yang sibuk banget. Udah lah Pak, nggak apa-apa lah, Zoom aja. Karena gue juga sibuk gitu. Cuma gue pernah satu kali, gue nggak nyambung-nyambung sama drafter gue. Iya. Satu kali gue, yaudah yuk kita ya ngobrol aja, kita ketemu ngopi apa. Gue jelasin ini. Ternyata dia pahamnya pada saat kita ketemu. Cari kecocokan di situ Iya. ya. Oke. Nah itu yang nggak bisa, itu gue satu belajar. Dan itu didikan dari mentor gue juga. Jadi kalau misalnya lagi ketemu, dia tetap ada briefing, yuk kita sempatin briefing atau apa. Nah lalu itu yang belum gue jalanin adalah, tapi itu didikan adalah ini apa namanya
ada apa sih? Ada komunitas lah, atau bukan komunitas yang ngomongnya apa ya? Ada kita ini makan bareng karena ulang tahun kayak gitu. Oh iya iya Itu iya. yang gue belum gue jalanin. Misalnya Iya gue iya iya. hari raya gitu ya, Natal Iya kayak iya atau apa iya. tahun Iya baru. iya iya. Aduh, tahun kemarin nggak keburu, tapi itu gue pengen banget ada Iya. ketemu. Nah itu, dan itu ternyata penting, efek banget. Karena temen gue udah berhasil, dia timnya remote. Nah satu kali dikumpulin tuh, dia makan, gila, Oh. rame banget. Jadi catering ya? Iya, Jadi itu maksud udah gua- akademi ya? Ya, Ah, dan iya. itu gue nggak kerasa, gue juga bisa gue kumpulin itu. Pas gue kumpulin itu ternyata hasilnya banyak. Banyak. Nah, ternyata Betul. harusnya gue ketemuin itu gue belum Iya. kesampaian. Tapi Itu udah komunitas iya, loh. iya, itu, nah itu nggak kerasa, itu penting. Nah, tapi yang loose-nya itu adalah apa? Satu kali gue pernah kerja, itu sebenarnya gue dibilang dia mentor, ya bareng-bareng Gen X tapi lebih senior, adalah kerja dia mantau terus. Lalu ada komentar-komentar, kok lu nggak kerja, nggak ini, gitu-gitu. Oh iya iya. Itu bagi di gua aja nggak enak, Iya iya iya. artinya di generasi bawah Oh, lagi oke. sangat gak enak. Nah, lalu gua coba, ternyata pada saat mereka dikasih kepercayaan, mereka bisa ngegas, gua lihat. Oke. Ya, jadi benar-benar kasih kepercayaan. Jadi ternyata kerjaan yang terlalu dimonitor atau apapun Iya, iya, itu iya. belum tentu produktif. Malah gitu ya? Iya, malah kadang-kadang lebih nggak itu. Cuman kalau pada saat kita kasih kepercayaan, tapi kita bisa menjelaskan briefing yang cukup jelas. Menjelaskan. Menjelaskan secara deadline. Ya kadang kalau kita dulu kan kagak ada tuh, ada juga mentor yang tegas Nggak, banget ya. nggak. Pokoknya hari ini selesaiin ini. Iya, iya. Kita nggak tahu tuh yang kita selesaiin tuh untuk masuk ke proses apa. Nah ya. Bener nggak? Itu bedanya generasi kita ke atas. Kita tuh punya six sense. Mereka tuh nggak punya six sense. Itu yang Kamu tadi ngerti? lu yang coba gue jelasin semuanya. Iya, Walaupun dia partnya mungkin tadi kalau dia disuruh ngedesain area-area, Iya. dia hanya service area Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Bukan prime lobby, iya, hotel iya, atau iya. betul nggak? Iya, iya. Tapi lu harus jelasin semua. Iya, gue Oke. jelasin. Lu ngerjain ini. Bagi gue sih udah cukup ya gitu. Nah, cuman pada saat mereka dikasih, kalau gue lihat yang mereka tuh pada saat mereka dikasih apa ya? Lu kerjain ini ya, nggak usah lu absen atau apa. Besok lu beres. Mereka pada beres. Gitu. Keren. Walaupun ada juga yang emang senengnya ngantor. Gue ketemu yang Oh, ada yang sedang kantor? Ada yang ngantor juga gilirannya gue. Ada yang pada saat mereka dikasih kayak gitu nggak beres gitu. Oh. Tapi harus disuruh ngantor, ngumpul. Mereka seneng, mungkin mereka tuh seneng ininya. Sosialisasi. Sosialisasinya. Iya, 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 Nah, iya. nggak semua orang juga kayak gitu. Iya, iya. Mungkin introvert gak jelas gitu kan, Iya, atau iya. apalah gitu lah. Nah, terus gue lihat mereka seneng, ada yang mungkin harus lihat ada suasana kantor, ada bosnya kali gitu. Iya, Ada iya. juga, masih ada Iya, kok, iya. masih ada gitu, masih Iya, ada. iya, Nah, iya. yang freelance yang ini apa sih kalau gue lihat, ya gue pada saat gue ngalamin, gue cukup ya, gue kasih waktunya, lalu gue kasih brief, Iya, iya. nanti dia ada respon, Pak begini nggak? Oh ini gini, udah cukup sih gitu. Nah itu, jadi sebenarnya salah satu ada ya, dulu mentor gue pernah ngomong, dia tuh bilang, gue nggak suka kerja begini. Nah Iya, itu benar, juga benar. itu apa sih istilahnya, terus ke gue. Benar. Jadi terus ke gue, pada saat gue pernah kerja, ada satu kondisi gue nggak suka banget kayak gitu. Nah akhirnya gue pengen punya kondisi apa yang menurut gue nyaman. Dan menurut gue generasi kayak Gen milenial sama Gen Z itu, dia beda lagi kan nyamannya apa. Nah Ya. pada saat gue udah mulai, gue lihat ya, gue coba-coba. Lu nge-bridge juga dong Iya, dari- kenyamanannya mereka dong, nggak pakai nyaman lu murni lu lempar. Iya pasti gue nyaman, gue juga ya pertama ya gue nggak mau ini, gue coba. Nah ternyata mereka juga memang udah ngomong awalnya, gue mah seneng kerjaan kayak gini Iya, gitu. iya. Gue coba gitu, ya itu cuman tinggal artinya secara skala waktu diproses aja nih, makin tajam, makin oke atau enggak. Itu sih, Iya, itu waktu yang iya. ngebentuk sih gitu. Oke, Ri. Iya, udah, Nih, gitu. lu tadi udah sekarang pasti udah dapat gambaran bahwa seorang Aribawa ini adalah orang yang sangat memaksimalkan platform-platform digital. Iya, padahal itu Iya biasa-biasa. kan? Iya, Iya kan? Lu tipikal yang bertransformasi ke sana. Nah, gue mau nanya nih, ini kita udah di ujung-ujung. Apa hal baik menurut lu dengan lu melakukan tadi ya, Iya, dengan iya. virtual remote Iya, iya. working ini dari yang sebelumnya? Apa yang buat lu pribadi nih ya? Iya, iya, buat lu gua- pribadi. iya. It's personal things. Oke, for personal you. things ya? Iya, Oke. iya. Gue bisa melakukan kegiatan buat keluarga gue. Hal-hal yang bapak rumah tangga. Iya. Antar, tuh gue pengen antar anak sekolah, Iya. jemput sekolah, pernah bisa nemenin anak gua masih les Iya, berenang iya. apa sambil, pernah gua sambil Zoom juga pernah.
Oke. Pernah gue sambil ini, dan itu gue pernah bisa gue lakuin. Itu menurut gue itu yang paling, menurut gue yang paling Mahal. mewah. Mewah. Paling mewah. Karena kalau lu memilih tadi pola bekerja yang Iya. model lama, Iya, itu iya. lu akan melewatkan Nggak itu. bisa ya, 9 to 5 kayak gitu. Iya, lu akan melewatkan itu Iya, dibuat iya. pribadi lu. Dan itu yang gue, menurut gue ya, dan gue pada saat gue ngobrol sama temen gue, itu kemewahan loh. Betul. Dia Hari ngomong gini, itu, gue betul. kaget. Jadi karena gue lagi pusing gitu ya, gue liat, wah. Karena gue, ya itu dasar manusia ya, masih suka compare ya. Gue liat, karena kan gue liat kan posting-posting kantor-kantor gede gitu. Gila kayak gini, kayak gue bahasanya kayak gitu ya. Gas banget proyek kayak gini-gini gitu. Tapi pas ada temen gue lagi duduk gitu, gue lah, lucu banget lah. Gue ketemu temen gue ngopi, gue biasa lah. Lu jual sneakers lo, yaudah gue beli deh. Pas lagi gue beli sneakers temen gue, sekenan gitu lah. Terus ngobrol nih. Lo tuh mewah banget lo bisa kayak gini lo. Kita bisa ngobrol, terus lagi nunggu anak lo sekolah ya? Iya. Iya. Keren loh. Asik banget loh. Ya maksudnya ya kan nggak bohong ya keluarga hidup lah, jalan Iya, terus semuanya. iya, Terus lo masih bisa. Terus kata gue, wah dari situ gue bersyukur banget. Betul. Akhirnya gue di situ akhirnya ini paling menurut gue paling mewah. Paling maksudnya jadi dengan cara seperti ini ya gue jalanin. Ya gue sampai saat ini masih, ya kita nggak tahu ya 2026 atau apapun ya. Yeah, kondisi ekonomi atau apa. Gue sampai sekarang masih berdoa, gue bilang, aduh, kita ke depan belum tahu apa. Ya gue bilang ya moga-moga semuanya kita ada project, kata gue kayak gitu. Karena ya gue sampai deg-degan ya, karena ada temen gue gitu ya kan, kita sama-sama yang ngalamin. Gak banyak yang bertahan juga di freelance gitu saya. Ya karena kan mereka juga harus kerja lagi, akhirnya nggak bisa. Ya itu gue nggak tahu jalan orang ya istilahnya gitu. Akhirnya gue bersyukur sampai sekarang udah 5 tahun masih bisa seperti itu ya. Terus kata gue ya sebetulnya lu dengan tidak langsung lu sudah punya ekosistem. That's right, itu ya gue pernah kepikir ya ekosistem. Ya masalah di dalam ekosistem lu itu ada yang in and out gitu ya, karena dia mau memilih nyobain kerja apa kantoran. Iya, Nggak salah. Ya kan dia banyak ya. Iya, ya nggak salah. Iya. Tapi sampai kapanpun juga mereka itu akan menjadi bagian dari ekosistem lu. Either itu dia sebagai seorang alumni, ataupun yang Pak ada yang kosong lagi, gitu kan? Ada. Iya kan? Artinya lu bikin ekosistem, bro. Iya. Itu yang menurut gua ternyata, gua ngobrol sama lu tadi tuh yang gila nih, lu kontribusi lu lebar banget nih di luar dari masalah pekerjaan. Iya. Makanya tadi gua nanya, berarti kalau dalam satu circumstances lu bisa ya mengumpulkan tim untuk gua mau tim yang ini Sulawesi, yang ini yang memang benar-benar literally tinggal di Sulawesi gitu. Literally tinggal di ini. Kenapa gua ngomong gitu ya? Karena gua berapa kali talk show, main talks di luar pulau, di daerah lu tahu kan. Terus dengan adanya sosial media hari ini tuh kontribusi itu tidak harus dilakukan oleh kita yang ada di Pulau Jawa atau di Jakarta. Iya, benar. Mereka tuh bisa gitu menjadi misalkan mereka bikin konten menggambar sketsa gitu ya. Terus tiba-tiba kontennya jadi booming. Betul nggak? Iya. Jadi hari gini menurut gua dengan adanya sosial media, platform digital, teman-teman kita nih, adik-adik kita atau generasi muda kita yang ada di luar pulau ini sudah harus dibukakan pintu, walaupun dengan lokasi yang itu ya, lokasi yang jauh, untuk mereka bisa, lu udah bisa sebenarnya bukan pikir, udah bisa, agar mereka, linknya bisa, linknya kita punya jalur kemarin-kemarin untuk mereka bisa berkontribusi gitu, dan menurut gua itu juga salah satu bentuknya bukan tangible tapi intangible dalam seorang Aribawa membantu mendistribusikan pendidikan kepada orang-orang lain. Pendidikan itu artinya orang kan banyak yang kalau desain Jakarta atau kota-kota besar mah di luar yang keren. Tapi ternyata kalau dengan kayak begitu kan orang di Papua bisa buka Pinterest juga, bro, hari ini. Orang di Aceh bisa juga buka apapun, you name it. Betul ya? Iya. Dengan waktu yang cepat, kecuali memang daerah-daerah remote yang blank spot area. Nah, tapi kan tinggal bagaimana kesempatan mereka untuk bisa tadi, kalau mereka bikin tadi space-nya diangkat gitu ya. Karena once dia misalkan lu rekrut orang yang di Papua dan dia kerja di situ atau di Aceh, di mana
Terus dia dapat feel bagaimana bekerja dengan lo, sedangkan lu nya di Bandung nih. Iya, iya, iya. Ya kan saat Iya. ini kita lagi di Givana Coffee di Cigadung. Kita aja lu di sini. Iya, iya, Ya kan iya. tempat kita syuting nih. Nah, lu nya di sini, tapi lu mentransformasikan satu kualitas, Iya, iya. mentransformasikan satu etos kerja yang ini loh dengan pemerintahan, Iya, iya. proyeknya Iya, atau iya. dengan private sector, sehingga generasi muda yang di luar-luar pulau dan lain-lain tuh mulai tereskalasi, Iya. gitu kan? Wah, keren. Tereskalasi tapi dengan mereka tetap ada di daerahnya. Iya, iya. Once nanti ekosistem itu bergulir, Iya, iya. dia lagi di luar ekosistem lu. Iya, iya. Gua percaya dia pasti akan menciptakan ekosistem lu lagi dengan dia sebagai kepala ekosistemnya. Nah, itu sih gue harap sih. Itu tuh menggulirkan nanti. Iya, iya. Iya kan? Ekosistem sih sebenarnya. Ekosistem. Iya, ekosistemnya sebenarnya sih. Pertanyaan terakhir gue mau nanya. Seru nih ngomongin dia. Kalau lu dapet pilihan, Nah, temen tim remote ya, lu iya. satu, Nah. dia pintar, cerdas, tahu banget apa yang lu mau, Iya, iya. tapi sangat tidak komunikatif, susah dicari atau apa. Atau satu lagi biasa-biasa aja tapi dia reachable gitu ya untuk lu kontak atau lu apa. Di antara dua, lu pilih yang mana? Gue udah pasti kedua. Bisa dikontak, nyambung. Mungkin dia nggak terlalu hebat banget. Iya. Karena Dia nggak bisa baca Iya, pikiran iya, lu. iya. Tapi gue bisa gue latih saja. Bukan gue latih ya. Kalau dia rajin dan dia ada pengen gitu, saya dia pengen maju, itu terjadi, bisa bagus, beneran. Dan ada solusinya. Lo nggak bisa ini, ada solusinya ini, ada solusinya ini. Tapi dia bilang, oh kita cari solusinya. Nah, itu terbentuk karena gue nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung dikirim file, Pak ini untuk bahan presentasi, wow. Tapi pada saat gue lagi ngobrol atau lagi apa, ya waktu itu sih agak gak enak juga sih gitu. Yeah. Ya pernah maksudnya lagi ngurusin project yang, aduh filenya hilang, Yeah. dia nggak bisa urusin, tolonglah ini kata gue filenya harus ada. Iya. Aduh gue udah nggak bisa gitu, kayak gitu-gitu menurut gue lebih enak. Nah, gue pernah ngalamin yang luar biasa banget, tapi bagi gue ya gue jadi nggak enak ya kata gue ya. Gue pernah, terus kata gue akhirnya gue, nah dari poin itu pertanyaan itu, akhirnya oke, istilahnya kan kalau orang kantor gede korporat tuh punya budaya. Ya gue nggak tahu yang ngomong budaya atau apa, tapi gue punya punya satu istilahnya kunci sebetulnya apa. Ini gue lebih baik kayak ini karena ya gimana juga ya gue masih mau jaga namanya relationship. Nah inilah salah satunya. Kerjaan kayak gini kan ada sistem-sistem yang platform-platform yang ada tuh yang dicari tuh semuanya udah kayak Gojek sama ada dibuka semuanya freelance apa gitu. Nah, gue bilang mungkin skalanya bisa pengen kayak gitu, tapi gue bilang gini, ada satu tahapan yang nggak bisa dilewatin dengan harapan gue tuh misalnya apa adalah ngekliknya dulu sistem kliknya apa gitu. Kalau gue tadi kan pertama by phone aja. Pertama kurasinya, oh ini ada anak rajin nih gue rekomendasi atau rekomendasi artinya kalau di Gojek kan udah ada bintangnya gitu, nanti rekomendasinya dulu. Nah tapi rekomendasi ini oke nggak? Nah memang itu pertama kurasinya adalah rekomendasi. Jadi bilang, jadi dari rekomendasi temen gue, kenalan gue artinya ini orang udah oke. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu sih ya. Ya gue bersyukurnya udah berapa tahun udah mulai kebentuk ya timnya. Kebentuk timnya. Terus udah gitu, yang gue shock ya padahal sebenarnya ya gue pernah bilang ya, gue dibilang gue kecil enggak, tapi ada salah satunya ya gue jaga tempo pembayaran sih sebenarnya satunya. Jadi gue tetap pertama kalau misalnya lagi gue nggak ada duit tapi dia butuh, gue usahain banget. Terus udah gitu gue selalu tanemin itu mungkin dari mentor gue juga ya. Kalau lu lagi susah lu bilang aja gitu. Jadi gue bilang gue akan usahain. Gitu. Terus udah gitu dia bilang kalau misalnya gue kadang nego bisa nggak pembayarannya segini. Oh bisa pak. Kalau nggak bisa pak bisa nggak lebih cepet. Oke, gue bisa bilang gitu juga. Itu jadi nah itu yang gue salah satu gue coba belajar komunikasi. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk ngomong kayak gitu. Gue usahain. Kalaupun memang lu punya standar, lu besar banget, gue bakal mundur sih. Gue bilang gitu, gue jujur aja gitu. Gue nggak usah ngomong. Gue punya kayak gini-gini. Itu kan pernah yang tapi artinya lu menciptakan gaya leadership lu adalah realistis. Iya, realistis aja ya. Realistis aja. Iya, lu gua mampunya di seperti ini. Iya, gue gitu ya Giri ya. Iya. Oke, ini berarti gayanya seorang Ari Bawa adalah seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang milenial atau yang Gen Z lah gitu ya. Tadi Q-nya dapat banget bahwa untuk bisa bergabung ke dalam sebuah ekosistem.
Terus di satu sisi juga lu bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari Iya. mentor atau Iya. atasan kerja. Iya, iya. Yang paling utama tadi kalau gua lihat tadi Iya. sampai lu milih nomor 2 adalah komunikasi. Iya, komunikasi. Dan lu mau belajar. Iya. Dan yang ketiga adalah konsisten. Iya, Kalau yang gua tangkap. iya konsisten. Karena orang seperti lu akan memberikan integritas dengan menjaga apa yang lu sudah janjikan, Iya. akan lu tepati. Iya, iya. Gitu kan? Ya gue belajar sih itu ya, gue belajar. Siap. Iya, iya. Jadi teman-teman, Iya. Aribawa. Thank you. Thank you, man. Yes.